Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Iconix23. Jadi di video kali ini gue ingin berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya menentukan nilai toleransi dari suatu benda yang akan dibuat, yang nantinya benda tersebut akan kita assembling atau kita gabungkan ke benda-benda yang lain. Sebelum itu gue ingin menyinggung sedikit tentang dunia manufaktur. Misalkan gue ingin membuat part ini. Part ini mempunyai panjang 10 cm. Ketika gue memberikan drawing ke maker atau ke supplier untuk membuat part ini, biasanya si supplier pun akan membuat part ini nggak benar-benar 10 cm pas, biasanya 10,01 atau 10,02 atau 9,9, tergantung dari tingkat kepresisian si supplier tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu men-state nih berapa toleransi yang dibutuhin untuk part ini, agar part ini ketika nantinya diassembling dengan part lain tidak bermasalah sehingga bisa kita pakai. Biasanya ketika kita punya assembling satu barang seperti ini, kita tuh udah tahu berapa dimensi yang dibutuhin untuk total panjang secara keseluruhan. Misalkan total panjang keseluruhan yang dibutuhin ini adalah 20 cm. Plus minusnya 0,3. Oke, gampangnya gini aja. Kalau plus minus 0,3 lo buat aja di sini lebih presisi. Bisa 0,01, bisa di sini 0,05, dan mungkin itu nggak akan masalah ketika lo gabungin karena plus minusnya 0,3. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lo state dimensinya itu sangat-sangat presisi, maka kos produksi yang dibutuhkan akan semakin mahal. Kenapa? Karena mesin yang dibutuhkan semakin presisi. Dan kedua, skill dari operator atau manpower yang mengoperasikan mesin tersebut itu harus berskill tinggi. Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa menentukan standar toleransi yang tepat dan efektif. Nah, karena itu di video ini gue ingin jelasin bagaimana cara menghitungnya. Gue juga nggak cuma jelasin cara menentukannya, tapi gue juga akan ngejelasin bagaimana kita menganalisis ketika kita sudah terlanjur meng-state atau menentukan toleransi yang sudah saat ini berjalan di tempat kita. Dan apa efeknya ke part yang nantinya kita akan assembling. Simak video gue ini secara lengkap dan jangan di-skip, karena suatu saat mungkin saja video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini sedang berada di dunia manufaktur. Di sini gue punya part A, B, C, dan D yang masing-masing punya spesifikasi sebagai berikut. 2 plus minusnya tanda tanya. Terus yang B juga 5 plus minusnya masih tanda tanya. Dan C, D-nya juga tanda tanya. Tapi gue punya total toleransi spesifikasinya itu plus minus 0,3. Nah, bagaimana caranya gue menentukan masing-masing dari toleransi A, B, C, dan D? Langkah pertama, kita tahu bahwa standar spesifikasi suatu barang biasanya itu adalah kita memakai plus minusnya 3 sigma. Dari mana 3 sigma ini? Nanti kalian bisa belajar tentang distribusi normal ataupun tentang Six Sigma. Artinya, sigma dari total assembling ini senilai 0,1. Langkah kedua yaitu kita bisa tentukan masing-masing sigma untuk part A, B, C, D dengan cara sebagai berikut. Gabungan dari total keseluruhan dari sigma A, B, C, dan D ini merupakan sigma dari total panjang spesifikasi assembling ini. Jadi kalau gue gambar ini, sigma Y kuadrat ini adalah sigma A kuadrat ditambah sigma B kuadrat ditambah sigma C kuadrat ditambah sigma D kuadrat. Sekarang kita asumsikan dulu nih guys, sigma A ini sama dengan sigma B, sama dengan sigma C, dan sama dengan sigma D. Artinya persamaan ini bisa lebih kita sederhanakan lagi menjadi sigma Y kuadrat itu adalah 4 sigma A kuadrat. Sehingga sigma A bisa kita cari nih, karena sigma Y ini kita sudah tahu di langkah pertama. Jadi sigma A itu kita dapat 0,05. Langkah terakhir, balik lagi nih, kita tahu bahwa standar umum dari suatu spesifikasi adalah plus minus 3 sigma. Maka untuk part A, kita bisa hitung di langkah ketiga, 2 plus minus 3 sigma sama dengan 2 plus minus 3 dikali 0,05. Artinya untuk part A ini adalah 2 plus minus 0,15. Dan lakukan ini untuk part B, C, dan juga D. Maka kita akan dapat semua untuk standar toleransi yang bisa kita masukkan pada masing-masing part itu senilai 0,15. Oke, sekarang bagaimana nih guys? Kalau misalkan gue udah terlanjur menentukan part A, B, C, D ini dengan masing-masing toleransi yang enggak 0,15. Oke, gue akan ngasih contoh seperti ini. Misalkan kita sudah terlanjur menentukan masing-masing standar sebagai berikut. Untuk part A itu gue coba 0,3, yang part B nya 0,2, C nya juga 0,2, dan D nya 0,1. Nah, caranya seperti tadi kita tahu bahwa persamaan umum dari spesifikasi dimensi itu kita pakai X plus minus 3 sigma, yang artinya untuk part A
B, C, D ini sigmanya kita bisa tentukan nih guys. Sigma A itu 0,1, sigma B 0,067, sigma C nya 0,67, dan sigma D nya 0,033. Nah, artinya apa? Kalau kita balik ke rumus tadi, kita tahu bahwa sigma A kuadrat ini ditambah sigma B kuadrat ini ditambah sigma C kuadrat ini, sigma D kuadrat ini merupakan sigma gabungan total keseluruhan atau sigma dari assembling part ini guys. Jadi kalau kita hitung, sebetulnya sigma gabungannya itu adalah 0,142. Artinya kalau kita balikin ke persamaan umum spesifikasi dimensi X plus minus 3 sigma, maka untuk total panjang assembling yang dihasilkan itu harusnya 20 plus minus 0,426. Nah, ini agak melenceng nih dari total spesifikasi yang dibutuhin dari si part assembling ini. Sehingga kalau gue gambarin dalam suatu diagram kurva distribusi normal seperti ini. Sorry ya kalau gambar gue ini jelek. Jadi di sini ada sebagian nilai yang keluar dari batas spesifikasi. Bagian nilainya itu gue akan gambarin dengan warna ungu guys. Nih. Nah, ini adalah yang keluar dari batas spesifikasi yang dibutuhin karena dia menghasilkan 20 plus minus 0,426. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan persamaan distribusi normal untuk berapa kemungkinannya part tersebut jika kita produksi secara massal itu akan menghasilkan barang yang bagus, dan berapa persen kemungkinannya barang itu akan cacat. Kalau kita gunakan persamaan distribusi normal seperti ini guys caranya. ZA itu merupakan 20,3 dikurangi 20 dibagi 0,142. Dari mana ini guys? Jadi gini. Jadi grafik ini kan dia punya sigma nih sebesar 0,142. Nah, artinya kalau misalkan dari 20,3 sampai dengan 20 ini itu ada berapa sigma, dan hasilnya adalah 2,11 sigma. Nah, 2,11 ini kita akan cek di tabel distribusi normal. Berapa persenkah suatu data yang berada di dalam range 2,11 sigma ini? Kalian bisa gunakan Google untuk mencari tabel distribusi normal. Nah, di sini kalian bisa menemukan banyak tabel distribusi normal, dan kalian bisa pilih salah satu dari yang ada di Mbak Google. Di sini kalian bisa lihat untuk Z senilai 2,1 dan 1 artinya 0,426 atau sekitar 48,26%. Kalau kita lihat ini kan hanya setengah kurva, jadi anggapannya adalah 50% dia condong ke kanan dan 50% dia condong ke kiri. Maka kalau ini kita lihat di kanan ini sudah ada 48,26%, maka sisanya adalah sekitar 1,74% ya guys. Artinya kalau secara total keseluruhan tinggal kalian kali 2 aja kemungkinannya. Berarti kemungkinan part tersebut NG adalah 3,48%. Nah, artinya apa? Produk cacat itu tidak hanya disebabkan karena adanya 5M change, tapi bisa juga disebabkan karena desain dari produk kita yang kurang tepat, sehingga menyebabkan barang tersebut cacat. Nah, di sini masih ada persentase kemungkinannya itu sekitar 3,48%. Oke teman-teman, segitu aja video gue kali ini. Jika kalian ingin dokumen ini, kalian bisa komen di video di bawah ini. Dan jangan lupa cantumkan email kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.